Hai semuanya, selamat datang kembali di Rumah Bahasa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menciptakan anekdot. Kira-kira bagaimana ya cara menciptakan anekdot? Mari kita pelajari lebih lanjut. Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui saat kita ingin membuat anekdot. Yang pertama, menemukan kegelisahan. Yang kedua, menentukan kemasan. Yang ketiga, membuat kerangka cerita. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi anekdot. Langkah pertama, menemukan kegelisahan. Artinya, kita harus menemukan fenomena-fenomena yang mengganggu pikiran kita. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menemukan kegelisahan. Dimulai dengan melakukan observasi terhadap fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitar kita, atau fenomena sosial yang sedang ramai dibahas. Kita bisa mencarinya dari berbagai sumber, misalnya lingkungan, televisi atau radio, dan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Kemudian kumpulkan fenomena-fenomena yang menurut kita paling mengganggu pikiran, membuat kita ingin berkata tidak suka atau bahkan muncul rasa ingin menghujat. Dan yang terakhir, pilih salah satu fenomena saja yang paling bisa diangkat menjadi sebuah cerita lucu. Langkah yang kedua adalah menentukan kemasan. Setelah menemukan kegelisahan, tentukan kita ingin membuat anekdot dalam bentuk seperti apa. Apakah dalam bentuk karikatur, komik, stand up komedi, cerita narasi, atau meme. Penentuan bentuk anekdot ini penting karena berkaitan dengan kompleksitas cerita yang akan kita buat. Langkah ketiga adalah membuat kerangka cerita. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat membuat kerangka. Yang pertama adalah tokoh. Tentukan jumlah tokoh dan nama tokohnya, termasuk jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan. Jangan terlalu banyak menggunakan tokoh. Mungkin 2-3 tokoh saja sudah cukup. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah latar. Tentukan latar tempat, waktu, suasana cerita, serta latar belakang terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Yang ketiga, alur. Tentukan alur jalannya cerita anekdot kalian. Lebih baik gunakan struktur teks anekdot sebagai acuan kalian. Dan yang terakhir, unsur kritik. Tentukan bagian dalam cerita yang menjadi sasaran kritikan atau sindiran. Berikan unsur humor di dalamnya. Berikut adalah contoh kerangka anekdot. Silakan diperhatikan. Langkah yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi anekdot. Sebelum mengembangkan kerangka menjadi anekdot, kita harus memperhatikan bentuk anekdot yang akan kita buat. Apabila anekdot yang kita buat dalam bentuk karikatur atau meme, berdasarkan kerangka pada bagian tokoh dan latar, buatlah abstraksi dalam bentuk visual. Abstraksi dalam bentuk visual akan membantu pembaca menggambarkan sendiri situasi yang ada di dalam cerita. Kemudian, kembangkan bagian alur dan kritik menjadi sebuah dialog yang di dalamnya mengandung unsur humor. Cukup buat 2-3 dialog saja yang menggambarkan orientasi krisis reaksi, orientasi krisis, atau krisis reaksi saja. Apabila anekdot yang kalian buat dalam bentuk cerita narasi, stand up komedi ataupun komik, berdasarkan kerangka pada bagian tokoh dan latar, buatlah abstraksi dalam bentuk narasi cerita. Hal ini akan membuat pembaca atau penonton ikut masuk ke dalam situasi cerita. Kembangkan bagian alur dan kritik menjadi beberapa dialog atau percakapan yang di dalamnya mengandung unsur humor. Kalian bisa membuat dialog yang pendek ataupun panjang untuk bagian ini. Sesuaikan dengan selera kalian. Bagian ini harus memuat unsur orientasi, krisis reaksi, dan bila perlu tambahkan bagian koda. Berikut adalah contoh anekdot berdasarkan kerangka yang telah dibuat sebelumnya.
Sebelum menutup video ini, saya ingin mengutip pernyataan dari Charlie Chaplin. Untuk bisa benar-benar tertawa, kau harus bisa mengatasi penderitaanmu dan bermain dengannya. Terima kasih sudah menyimak materi yang disajikan. Jangan lupa like, share, dan komen. Salam literasi.